model tungku tradisional yang polanya sudah dikembangkan dari besalen atau tungku penempaan dengan cara duduk. Kita sudah bekerja dengan cara berdiri seperti ini, lebih praktis ya, secara kesehatan tidak mengganggu ginjal dan sebagainya. Kita lebih mudah mobilisasi dalam proses pekerjaan ini. Nah, ini semua tungku ini secara esensinya adalah ada lubang angin yang dihembuskan dari sini, dan jarak ini juga sangat menentukan tinggi besarnya dari tungku yang kita buat. Kemudian ada lubang angin di dalamnya sebagai tabung untuk menekan udara ke atas di tungku perapiannya di sini. Nah, ini semua ada ukurannya. Untuk tungku pembakaran itu usahakan sesuai dengan standar penempannya masing-masing, kira-kira adalah 5-7 cm di bawah pusar. Nah, harapannya adalah ketika kita menjepit ya bahan-bahan keris dan sebagainya itu tidak mengganggu dari aspek kinerja fisik kita. Jadi sangat ergonomis. Kita bisa bekerja dengan pola seperti ini ya, sangat ergonomis. Ini kira-kira 5-7 cm dari pusat kita. Sangat ergonomis. Nah, dari tungku di sini yang kita buat sedemikian rupa agar lebih ergonomis di sini untuk membantu kerja kita lebih optimal dalam mengatur suhunya. Ya, itu juga secara aspek kesehatan kita. Debu-debu yang keluar dari bara api di sini itu cenderung ke atas, jadi tidak mudah terhirup oleh hidung kita. Lain kalau ada di bawah. Kemudian kita posisi duduk yang sangat dekat dengan hidung itu tentunya akan berpengaruh pada kesehatan kita. Di sisi yang lain juga, apabila kita dengan pola seperti ini, ketika kita kemudian membawa kepada paron, itu tidak terlalu jauh. Suhu dan ketinggian paron pun, ketinggian paron pun tidak jauh berbeda. Senyaman mungkin tangan kita ini. Dan apabila ada percikan yang sangat tinggi dari pemijaran keris itu ke kanan dan ke kiri dan hanya mengenai badan kita bagian bawah, jadi tidak akan mengganggu kepada mata dan sebagainya. Karena sangat berbahaya percikan-percikan api yang membara itu apabila mengenai mata. Nah, jarak dari tungku kepada paron ini itu hanya kira-kira itu 1 langkah saja. Nah, 1 langkah. Yang masing-masing dari empunya. Nah, ini kalau diukur itu hampir cuman 2 kali dari panjang lengan kita. Nah, seperti ini aja. Nah, oleh karena itu tidak akan mengganggu di dalam proses kerja kita dan lebih optimal. Nah, kemudian ada rahasia khusus di dalam proses pembuatan tungku seperti ini. Bagian besar tungku pembuatan keris itu tidak ada lubang angin sebagai wadah tekanan dari bawah sini. Nah, tujuannya adalah lubang angin di dalam ini untuk mengontrol suhu itu lebih optimal. Jadi tungku ini di bawahnya ada lubang angin yang tujuannya adalah sebagai tabung untuk menekan udara itu ke atas sehingga kontrol suhunya akan lebih optimal. Nah, di sisi yang lain ini di dalam tungku ini ada istilahnya itu angsang. Angsang itu dari besi yang tujuannya adalah untuk menghambat agar bahan keris yang kita tempa itu tidak jatuh ke bawah. Nah, di sisi yang lain, lubang angin yang ada di bawahnya ini juga untuk menampung kotoran-kotoran atau kerak-kerak ataupun arang-arang yang luruh ke bawahnya. Karena di sini kan pada dasarnya lubang. Nah, oleh karena itu, lubang angin yang ada di bawah tungku ini juga berfungsi untuk menampung kerak ini agar kebersihan atas lubang tungku ini terjaga dengan baik. Apabila dalam posisi tertutup ya, karena lelehan besi atau kerak-kerak yang lain tinggal kita lubang kecil seperti ini. Nah, nanti kotoran itu akan tertampung pada lubang tungku di bawah ini. Sehingga pada saat kita bersihkan pagi hari, sore hari kita bekerja seharian, ini masih mampu menumpang beberapa kotoran atau kerak-kerak yang luruh ke bawahnya. Untuk penghawaan, jadi tekanan udara ini sangat penting di sini. Nah, ini jaraknya kurang lebih itu antara 70 sampai 90 cm, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, bergantung dari besarnya lubang tungku yang di sini. Nah, besarnya lubang tungku di sini itu juga untuk menentukan sejauh mana besar kecilnya dari keris yang kita buat. Kalau keris-keris berukuran panjang ya, apalagi pedang-pedang yang berukuran panjang, nah di sini tentunya dibuat lebih panjang, lebih lebar. Nah, tentunya jarak ini juga lebih panjang. Nah, tentunya semakin panjang dari ukuran ini, ukuran blowernya juga lebih besar. Ini adalah ukuran 2,5 dim untuk jarak sekitar 70 sampai 80 cm. Kalau lebih panjang lagi di atas 1 meter paling enggak dengan ukuran blower ini 3 dim. Nah, untuk kontrolnya pakai ini saja untuk buka nutupnya agar suhu itu untuk kita naikkan atau kita turunkan.
Nah, untuk mengatur ini, itu saklarnya kita taruh di sini. Mengapa demikian? Karena pada saat proses penempaan, panja itu jumlahnya 3 orang. Nah, yang paling kiri itu punya tugas adalah untuk mengatur suhu ini dengan kontrol saklarnya. Kapan menghidupkan dan mematikan dari angin untuk menopang perapian di sana. Nah, panja yang tengah itu tugasnya membawa impun-impun dari sapu untuk membersihkan dari paron-paron apabila setelah selesai penempaan itu ada kerak-kerak dan lain sebagainya. Nah, sedangkan panja paling kanan itu memiliki tugas pertama kali pada saat bakalan keris itu ditaruh di di paron, itulah dia yang memiliki tugas pertama kali dalam proses penempaannya. Sehingga proses penempaan 3 orang panja itu dikontrol oleh panja yang paling kanan. Panja yang paling kanan adalah panja yang paling senior, panja yang paling kiri adalah panja yang paling junior. Kontrol perapian di zaman dulu itu menggunakan tekanan angin yang disebut dengan alatnya itu lamusan, dari kata lamus. Nah, lamusan itu ada 2 tabung utama, ini namanya awak-awakan, di mana ada namanya pengimpun, dan ini digunakan untuk pengimpun. Jadi ini kanan kiri, karena tekanan yang ke atas itu adalah menarik, sedangkan yang mendorong itu ke bawah, sehingga ada 2 lubang di sini. Nah, di sini nanti akan disatukan oleh satu pipa, sehingga kontrol hembusan anginnya itu selalu stabil, karena dihembuskan oleh 2 impun-impun ini, pengimpun ini. Nah, ini disebut wirungan. Oleh karena itu, lamusan itu simbol nafas. Oleh karena itu, posisinya selalu disakralkan. Nah, oleh karena itu, segala peralatan yang ada di pesalen itu menggambarkan tentang kehidupan manusia. Nah, lamusan ini tentang hidung. Cakarwok tadi atau lubang tungku itu adalah kehormatan. Kemudian paron itu adalah landasan, ya, itu simbol badan kita dan sebagainya. Kemudian ada penjepit, itu simbol tangan kita dan sebagainya. Sehingga tiap-tiap bagian itu kita sebagai seorang empu selalu memposisikan sebagai benda yang sakral. Yang dimaksud sakral di sini adalah bagaimana kita mendudukkan sebuah peralatan itu, karena sebagai penopang kerja kita yang bisa memberikan rezeki kita, sebagai perantara atas karya-karya yang kita hasilkan, ya harus dihormati. Bagaimana kita menaruh yang tepat, bagaimana kita menggunakan yang tepat, bagaimana kita membersihkan yang tepat, dan lain sebagainya. Jadi disitulah yang kita maksud sakral itu bukan berarti pada sesuatu yang mistik atau gaib, tetapi bagaimana kita memperlakukan peralatan itu dengan baik, karena bagaimanapun juga melalui media itulah kita bisa berkarya pusaka yang baik juga.